Mentari pagi masuk melalui jendela kaca besar rumah Haris, memantulkan cahaya hangat di dinding putih bersih. Rumah itu penuh dengan suara tawa. Skala, gadis kecil berusia 5 tahun dengan rambut ikal yang menggemaskan, berlarian mengitari ruang tamu sambil memegang boneka beruangnya. "Ayah, aku jadi super Skala hari ini," katanya dengan suara lantang sambil melompat dari sofa. Haris, yang sedang duduk di meja makan sambil memeriksa laptop, tersenyum kecil. Ia menutup laptopnya sejenak dan beranjak mendekati Skala. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat putrinya tinggi-tinggi. "Super Skala, ya? Kalau begitu, ayah jadi kapten pesawatnya." Haris memutar Skala dengan hati-hati di udara. Gadis kecil itu tertawa keras, membuat Naila, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur, ikut tersenyum. "Kalau terus main begitu, Skala nggak sempat makan," kata Naila sambil menghidangkan roti panggang dan segelas susu. "Aku sudah kuat, Ma. Nggak perlu makan." Skala memprotes. Namun, setelah Naila mengarahkan pandangan tegas padanya, ia akhirnya menyerah dan duduk di kursi kecilnya. Adegan ini seperti potret keluarga sempurna, ayah, ibu, dan anak yang saling mencintai. Namun, pagi itu, ketenangan itu perlahan berubah ketika ponsel Haris bergetar. Haris melirik layar ponselnya. Nama yang muncul membuat alisnya berkerut, Gita. Setelah memastikan Skala dan Naila sibuk dengan sarapan, Haris menjauh dan menjawab telepon di ruang kerja. "Halo?" Haris membuka percakapan dengan suara ragu. "Haris, aku tahu aku mungkin gak pantas meneleponmu. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu," kata Gita dari ujung sana. Suaranya terdengar putus asa, hampir pecah. "Ada apa, Gita?" tanya Haris. "Raka sakit parah. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Rumah sakit jauh, dan aku nggak punya kendaraan. Bisa nggak kamu bantu?" Haris terdiam. Gita adalah bagian dari masa lalunya yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum ia bertemu Naila. Tapi suara Gita yang penuh kecemasan membuat hatinya tergelitik. Setelah beberapa detik berpikir, Haris akhirnya berkata, Aku akan ke sana. Kirim alamatmu." Kembali ke ruang makan, Haris melihat Naila sedang membantu Skala mengoleskan selai pada roti. Ia mendekati istrinya dan mencium pipinya singkat. "Aku harus pergi ke luar kota hari ini. Ada urusan mendadak," kata Haris. Naila menatapnya dengan sedikit terkejut. "Tiba-tiba sekali? Ada apa?" "Urusan kantor. Ini penting. Aku nggak bisa menundanya," jawab Haris, berusaha membuat suaranya tetap tenang. Naila ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia memutuskan untuk percaya pada suaminya. "Baiklah, hati-hati di jalan." Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa ganjil. Haris tidak biasanya seformal ini dalam berbicara dengannya. Saat Naila sedang merapikan piring-piring bekas sarapan, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari manajernya masuk, mengingatkan tentang jadwal pemotretan sore itu. Naila menarik napas panjang. Ia melirik Skala yang sedang bermain di ruang tamu dan bergumam pelan, "Semoga semua berjalan lancar." Di sisi lain, Haris sedang mengemudi, dengan pikiran bercampur aduk. Ia merasa bersalah karena tidak memberitahu Naila tentang siapa yang akan ia temui. Namun, ia merasa keputusan ini adalah yang terbaik untuk menghindari konflik. Di balik kehidupan harmonis keluarga mereka, badai mulai bergerak perlahan. Keesokan harinya,
Naila sedang merapikan alat-alat riasnya setelah menyelesaikan pemotretan siang itu. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari salah seorang temannya, Laila. "Nay, ini Haris, kan? Apa dia lagi di luar kota?" Kening Naila berkerut. Ia membuka pesan tersebut dan menemukan sebuah tautan berita. Dengan rasa penasaran, ia mengetuk tautan itu dan halaman situs berita terbuka. Judul artikel itu membuat hatinya serasa jatuh ke lantai. CEO terkenal terlihat bersama wanita dan anak laki-laki. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Naila mengusap layar untuk melihat lebih jelas. Dalam foto itu, Haris sedang menggendong seorang anak laki-laki yang tampak lemas, sementara seorang wanita berdiri di dekatnya dengan wajah penuh kecemasan. Hatinya bergemuruh. Tubuhnya terasa berat. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Tanpa sadar, ponsel Naila terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Skala, yang sedang bermain di dekatnya, menoleh dan mendekati ibunya. "Mama, kenapa menangis?" Tanya Skala polos, menarik lengan Naila. Naila hanya memeluk putrinya erat-erat tanpa menjawab. Di hatinya, pertanyaan besar mulai menggema. Siapa anak itu? Dan kenapa Haris tidak pernah mengatakan apa-apa?